di lapisan masyarakat tertentu itu ada banyak anak-anak muda yang putus sekolah di SD, SMP, dan SMA. Iya betul. Dan Papua Diving Academy ini salah satu tempat yang kita siapkan untuk mereka belajar. Mengembangkan mereka. Ya. Melalui Jadi di Papua Diving. situ Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Hari ini saya punya kesempatan yang sangat-sangat luar biasa bersama Kakak Sophia. Hai teman-teman. Selamat datang Kakak Sophia, apa kabar nih? kabar baik. Bagaimana Tapla Supa? Aman? Tabla Supa tetap aman, terkendali. Wow, luar biasa ya. Teman-teman pemirsa muda dan sahabat yang sedang ikuti Sap channel ini, Ketong ini mau cerita tentang Papua Diving Academy ya. Dan Papua Diving Academy ini kan seperti apa teman-teman banyak lihat di sosial media. Tapi dia pengen cerita siapa yang penggeraknya dalam ini. Dan saya bersyukur juga hari ini kita kedatangan tamu Kakak Sophia. Dan kita akan cerita tentang Diving Academy ya. Dan Kakak Sophia, apa kabar teman-teman di sana di Papua Diving Academy? Kabar baik, puji Tuhan baik, sehat-sehat. Aktivitas anggota semua anak-anak di sana? Aktivitas berjalan seperti biasanya, belajar untuk Menyelam. itu tetap jalan, menghandle tamu juga tetap Woi, jalan. sekarang ada tamu banyak ya, luar biasa itu. Tamu banyak, puji Tuhan. Wow. Tuhan kirim mereka sama kita. Dari mancanegara juga saya lihat itu ya. Iya. Luar biasa Kak Sophie. Ada tamu mancanegara sudah mulai berdatangan. Wow, itu berkat Kakak setia ya. Luar biasa Kak Sophie. Kenapa pertama kali Papua Diving itu muncul di Tapla Supa, Kakak Sophie? Papua Diving, awal lahirnya Papua Diving itu karena pertama kita punya potensi laut yang luas, Ya, punya keanekaragaman hayati bawah laut yang luar biasa. Iya, iya. Tapi kita tidak mendapatkan manfaat dari semua sumber daya alam itu. Setuju. Akhirnya terus peluang untuk orang berwisata bawah laut itu besar sekali. Iya, betul. Tapi kita anak-anak di sana itu tidak dapatkan dampak ekonomi secara langsung dari aktivitas yang kita lakukan. Oke. Ya, kita punya alam tapi bukan kami yang penikmatnya. Oh, oke. Kami bukan yang pengelola. Akhirnya kita berpikir untuk itu pertama. Yang kedua, ini selam ini sendiri dia salah satu olahraga atau salah satu aktivitas yang lumayan untuk mahal di kelas masyarakat umum. Iya, betul. Jadi penikmatnya itu ada di kalangan menengah ke atas. Iya. Jadi kalangan menengah ke bawah itu kurang orang tahu karena memang dia mahal sekali olahraganya. Wow. Aktivitasnya sangat mahal. Satu hal yang mendorong kami harus memulai itu karena kita harapkan anak-anak Papua pertama dia harus kenal, dia punya skill lain. Iya. Dia punya skill lain itu dia menguasai pengenalan dunia bawah laut lewat dia belajar selam. Iya. Setelah dia belajar selam, dia akan menentukan dia maunya apa. Dia mau pakai kemampuannya untuk pekerjaan yang lain itu silakan, tapi yang intinya dia menjadi seorang pekerja profesional di atas air. Ya. Gitu. Terus yang kedua, dia menjadi kalau dia ingin mengembangkan jadi pemandu wisata lokal atau pemandu wisata atau berarti dia itu dipersiapkan di kampungnya, dia tinggal di kampungnya, tapi dia mengelola sumber daya alam bawah lautnya dengan dia menjadi pemandu wisatanya. Di sana di Tapla Supa begitu. Di Tapla Supa. Wow, luar biasa. Dari Tapla Supa mau ke kampung-kampung lain silakan. Yang penting kita memulai dari Tapla Supa. Dari Tapla Supa, oke. Luar biasa sekali ya pemirsa. Ini bagaimana teman-teman memulai Papua Diving ya, itu sekolah menyelam ya, tempat menyelam ya. Biasanya wisata banyak juga ya, saya lihat di sosial media, puji Tuhan ya. Wow, dan Kakak Sophia, sudah berapa banyak yang berkunjung ke sana tuh Kakak, kira-kira? Dari 2019 sampai dengan 2022 sekarang. 2022
itu sangat banyak. Sudah peminatnya semakin meningkat ya, luar peminatnya biasa. sangat sudah meningkat dari yang mereka sama sekali tidak tahu bahwa kami ada. Puji Tuhan hari ini orang akhirnya tahu bahwa di Papua Diving Academy selain dia bisa belajar menyelam, tapi dia juga bisa dapatkan hal-hal yang lain. Jadi Bisa mengenal ya, biota bawah laut ya. ya, kami juga di Papua Diving bisa organisir dia punya perjalanan tour ke sana. Wow, luar biasa perjalanan misalkan dari. Dia mau wisata ke sana bisa lewat kami. Oke, di situ ada berapa macam wisata tuh kakak di sana? Kalau Bisa kalau di Tablasupa itu kita punya 2 produk unggulan yang menjadi daya tarik Kampung Tablasupa. Satunya yang kita angkat itu wisata bawah laut, potensi wisata bawah laut, Ya. dan juga cendrawasih. Wow, cendrawasih apa objek wisata cendrawasih ya? Ada objek wisata Itu cendrawasih. cendrawasih berterbangan gitu. Ya, Oh, nama kampungnya apa kakak? Kampung Tablasupa. Wow, luar biasa. Ya, Kampung Tablasupa. Jadi cendrawasih berkerumun begitu ya? Ya, ada 3 plot itu di jam 6 pagi dan jam 5 sampai jam 6 sore itu waktu yang cendrawasih datang ke dia punya tempat yang ada rajanya. Wow, kakak ini unik sekali ya kakak. Jadi itu di waktu-waktu tertentu saja cendrawasih mereka muncul. Iya. Wow, luar biasa kakak. Jadi di jam 6 pagi. Jam 6 pagi 5 sampai jam 6, kadang kalau waktu baik bisa kita dapat sampai jam 7 Sore. pagi. Pagi. Wow, luar biasa. Berarti dari cara ke sana tuh gimana kakak? Kalau mau pergi Harus naik gunung atau pakai laut-laut? dekat sekali, kita dengan kendaraan cukup sampai di Pantai Amai. Ya. Terus di plot pertama itu kita hanya perlu jalan sekitar 30 menit. Kita sampai di depan menara pengamatan dan kita bisa langsung Bisa dapat dia punya itu ya view cendrawasih terbang di pohon nih. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman di Diving Academy bukan hanya ada sekolah menyelam, tapi ada wisata-wisata yang lain juga ya, menawarkan macam ada spot cendrawasih, selain itu ada itu Tanjung Tanah Merah ya kakak. Tanjung Tanah Merah. Terus ada apa namanya itu kakak? Di sana ada namanya apa tempat bisa lihat rumput laut di bawah itu tempatnya namanya apa? Harlem Beach. Di Tablasupa itu dia punya ada sekitar 20 pantai wisata. Wah, 20. Iya. Wow, itu masih belum dijangkau. Masih belum dijangkau. Yang sudah orang kenal, yang sudah viral itu Pantai Amai, Pantai Harlem Beach ya. Saya pernah ke sana. Iya, Harlem Beach. Terus Pantai Serebo itu di sebelah Harlem Beach. Saya belum jalan kakak. Oke, Nanti kakak harus ajak saya. Tunggu ya. Pantai Amayepa. Wow, itu juga belum. Jadi baru 4 pantai yang orang kenal, yang lain dari situ belum orang tahu. Loh kakak kita ayo bikin konten di sana. Boleh. Bikin konten viralkan di sana ya. Welcome. Saya nanti akan ke sana. Oke, tunggu guys. Ada Tuhan tanahnya ada, jadi pasti Tuhan buka jalan. Oke. Kakak, sejauh ini ada tantangan nggak kakak menjalani Papua Diving ini? Ya, kalau tantangan yang pertama itu untuk memulai Papua Diving sendiri itu kita sendiri tahu bahwa ini salah satu olahraga yang benar-benar dia menengah ke atas. Jadi untuk memperkenalkan ke masyarakat bawah itu butuh waktu, proses. Terus yang kedua, ini sudah jadi olahraganya atau aktivitasnya teman-teman yang lain, dan kita anak-anak Papua yang ada khususnya di Tanah Merah di Kampung Tablasupa, kita hadir itu seperti jadi tantangan baru buat mereka. Tapi kita punya dasar bahwa kita anak di situ dan ini sebenarnya pekerjaan kita. Ini jadi pekerjaan kita karena kita tinggal di kampung, tidak perlu kita harus cari pekerjaan ke kota. Kita yang berhak pertama mengelola itu. Terus yang kedua, kita masih terus bangun kerjasama mitra dengan pemerintah daerah untuk mereka juga melihat bahwa hal ini dengan kita mendorong aktivitas ini sebenarnya kita menciptakan peluang pekerjaan lagi. Betul. Kita sedang membangun terhubungnya jalur kerjasama antara Pemda Kabupaten Jayapura dengan daerah kabupaten kota yang lain yang punya usaha yang sama
untuk bagaimana kita bisa mendatangkan tamu luar juga, wisata tamu luar. asing, Ya, ya, wisatawan mancanegara juga ke sini lewat aktivitas ini. Hal ini yang belum terjadi, dan itu yang kita coba dorong di tahun ini, semoga itu bisa berjalan sehingga dari aktivitas ini menghasilkan PAD juga buat Kabupaten Jayapura. Wow, luar biasa sekali, sangat visioner. Kenapa tidak laki-laki? Kakak kan, ya orang hari ini selalu berpikir kalau perempuan itu kan lemah, perempuan itu kan nggak bisa buat apa-apa. Tapi kakak sudah mematahkan stigma itu. Wow, kakak luar biasa. Dan kenapa kakak yang harus jadi kakak yang memulai? Apa yang memotivasi kakak? Ya, satu tuh yang selalu menjadi motivasi itu, saya selalu melihat bahwa prinsip kita pertama, kita terlahir dari itu. Ya, Harusnya kita dapat dulu betul, sebelum orang lain. betul. Dan kalau sab saudara laki-laki tidak memulai, saya ini harta, saya yang pikul lip noken, dia harus noken saya itu harus terisi. Wow. Supaya saudara laki-laki saya itu ketika dia kemana saja, dia tahu bahwa dia harta sudah tersedia. Ya. Hal itu yang membuat saya hari ini harus bangkit, dan saya harus mempersiapkan apa yang akan tolong saudara laki-laki. Wow, luar biasa ya, sangat bijaksana. Sebenarnya kakak harus jadi kepala suku kalau di gunung dan bilang. Kak Sofi, saya tertantang dan terberkati sekali dengan kakak punya proses dari 2019 sampai hari ini 2022 ya. Tidak salah kalau 2019 itu saya sempat ada di pas launching itu. Saya sempat vlog sama Pak Bupati juga, sama kakak juga itu ya. Luar biasa, dan itu saya menikmati sekali proses itu. Dan saya juga waktu itu diajak untuk menyelam bawah laut, dan orang pikir saya ini laki-laki dari Gunung tidak mungkin, tapi saya yang paling tahan napas di bawah laut ya. Itu satu hal yang luar biasa dan pengalaman pertama, dan terima kasih Papua Diving Academy sangat membantu sebenarnya. Dan kakak, pengembangan apa sih yang akan dilakukan ke depan dengan adanya Diving Academy kakak? Diving Academy pertama itu hadir, kita edukasi kepada masyarakat setempat untuk mari kita kembali ke budaya kita. Ya, betul. Jadi kita membangun, kita punya wisata di sana itu kita tidak boleh keluar dari, jangan kita meninggalkan budaya kita. Jadi macam contoh, kita membangun, kita punya penginapan, kita punya pondok-pondok itu kita sebenarnya tidak perlu bahan yang harus datangkan dari luar. Betul. Kita bisa pakai apa yang ada di sana, karena itu unik. Jadi kita menggunakan kearifan lokal kita, bahan tradisional yang ada di kampung kita yang gampang kita dapat untuk bangun sebuah tempat wisata, bangun kita tata dengan apa yang kita pikirkan. Setuju ya. Kita tidak boleh ikut budaya orang luar itu. Terus yang kedua yang kita lakukan, kita sedang ajak sosialisasi ke kampung-kampung untuk bagaimana kampung-kampung itu jadi kampung wisata. Setuju kakak. Dimulai dari apa yang menjadi produk unggulan kampung itu. Setuju. Keunikannya kampung itu dan kampung sebelah itu berbeda, dan itu yang menjadi potensinya dia untuk dikembangkan. Terus yang ketiga, kita lakukan promosi juga. Promosi secara global itu kita foto saja secara baik untuk promosi keindahan kampungnya, tapi yang kita harapkan setelah kami di Papua Diving muncul anak-anak muda dari setiap kampung yang menceritakan kampungnya kepada dunia luar, ke orang lain bahwa you datang ke sub kampung, tidak lagi kami dari Tabla Supa tapi anak dari kampung itu dia yang muncul. Itu yang keempat. Yang kelima, kita berusaha untuk menyadarkan masyarakat mulai menata kampung-kampungnya. Karena di Papua pembangunan yang paling cepat yang menurut kakak itu hanya kita membangun ekoturism. Ya, setuju. Karena memang sudah alamnya bagus alamnya saja. Alam perpaduan antara alam dan budaya itu kita hidup dari situ. Ya, berarti sebenarnya pemerintah harus fokus di situ ya, bangun turisme yang bagus, terus melestarikan budaya supaya keanekaragaman yang ada di tanah Papua itu terus dilestarikan. Apalagi orang-orang yang dari luar sana senang lihat kita punya wisata terus budaya ya. Sebenarnya jadi cikal bakalnya lahirnya diving tuh dari permasalahan seperti itu ya. Luar biasa Kak Sophie ya. Dan
Dari Diving Academy sendiri sudah bekerjakan berapa banyak pemuda yang tidak sekolah di sana? Atau itu ada anak-anak yang sudah sekolah? Atau yang pemuda-pemuda yang terlantar misalkan tidak ada sekolah, tapi kakak sudah rangkul mereka nggak? Benar. Jadi Papua Diving Academy sebenarnya juga dia salah satu sekolah non formal. Ya luar biasa ya. Yang kita untuk mendaftar itu cukup punya KTP juga tidak apa-apa, tidak punya juga tidak apa-apa. Terus dia mau belajar. Ya. Terus di sana itu ada di lapisan masyarakat tertentu itu ada banyak anak-anak muda yang putus sekolah di SD, SMP dan SMA. Iya betul. Dan Papua Diving Academy ini salah satu tempat yang kita siapkan untuk mereka belajar. Mengembangkan mereka. Ya. Melalui Jadi Papua Diving. di situ memang apa ya? Kita bentuk karakternya. Ya. Karena memang beberapa waktu yang lalu itu daerah itu banyak anak-anak muda terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Ya. Dan itu masalah itu selalu kita dapat informasi dari kepolisian dan lain-lain. Akhirnya kita coba untuk ini kasih putus ini supaya anak-anak itu ketemu tampung di satu tempat. Dengan mereka sibuk dengan aktivitas mereka mencari, menciptakan uangnya dengan mereka bergabung dan mereka mulai belajar pelan-pelan. Jadi ada sekitar 5 orang itu memang putus sekolah betul, dan mereka ini betul-betul tidak terdidik di dalam keluarga. Keluarga mengabaikan, membiarkan saja mereka begitu, dan kita bawa dan pekerjakan mereka. Sana, berarti ada 5 orang gitu. 5 orang yang putus sekolah. Wow, luar biasa. Yang sudah punya ijazah SMA yang kita pekerjakan juga. Di situ mereka yang pertama tuh kita latih mereka untuk jadi professional guide. Wow. Jadi you silakan berkunjung ke Tablasupa atau ke Tanah Merah, mereka itu sudah dipersiapkan untuk mengantar Anda berkeliling setanah. Luar biasa ya. Jangan lupa ke Tablasupa guys. Ayo bermain ke Tablasupa ya. Dan di sana itu dia punya misalnya apa macam orang bilang apa motonya apa sih? Moto atau macam visi lah. Visi dari itu Papua Diving. Papua Diving visinya apa ya? Jadi menjadi jawaban buat anak-anak sana ya. Satu itu kita yang selalu saya pakai itu, kau walaupun di kampung, kau walaupun tinggal di kampung, tapi kita wawasannya harus Nusantara. Luas. Ya. Terus kedua, kita tinggal di kampung, tapi kita hidup sebagai orang yang merdeka untuk mengelola semua sumber daya alam yang ada di kampung kita. Kakak bukan hidup di kampung, soalnya orang bule suka sana bukan di kampung, malah itu di kota, di situ sudah luar biasa. Jadi siapapun anak Papua dia bertanggung jawab untuk menceritakan kampungnya kepada orang luar. Wow, luar biasa kakak, dan kakak sudah melakukan. Itu kakak jadi winner, luar biasa kakak. Dan pesan apa yang kakak pengen sampaikan kepada pemuda dan pemirsa yang sedang nonton, pemuda Papua lebih khususnya? Pesan saya untuk semua pemuda Papua yang ada di mana saja kalian berada, ini waktunya untuk kita memulai. Ya betul. Ini sudah waktunya untuk kita memulai. Bergandengan tangan. Kita berkolaborasi. Ya, kita bergandengan tangan. Sapu kekurangan kau tolong, kau kekurangan saya tolong. Ya, setuju. Dan mari ini waktunya, jangan tunggu. Ya, betul. Supaya kita tetap solid, kita satu, dan kita berkarya atas tanah kita. Ya. Yuk. Oke. Jangan ke kami, tapi ke Tablasupa. Jangan lupa ke Tablasupa, guys. Jadi kalian bisa menikmati berbagai macam wisata di sana juga ya, ada wisata laut. Ada Tablasupa sudah ada punya Instagram. Ya, bisa kunjungi juga betul. Bisa kunjungi kita di Instagram, di Facebook juga ada Kampung Wisata Tablasupa. Ada di Google juga sudah ada. Jadi silakan searching saja, cari. Silakan bisa tahu semua. Deskripsi di bawah nanti saya taruh, teman-teman bisa lihat juga. Bisa dapatkan informasi paket-paket yang ada. Ya, betul. Dan
Mungkin semua pemirsa, terima kasih sudah hadir bersedia klik kita punya channel ini. Sekian podcast kita pada malam hari ini di waktu Papua ya. Dan kalian pasti nonton di malam hari, pagi hari, siang, subuh, saya tidak tahu. Oke. Kapanpun kau nonton. Ya, dan jangan lupa juga follow kakak Sophia punya Instagram ya. Ya. Sophia. Melisa Seronto. Ya. Instagram, Facebook sama semua ya. Ya. Oke, guys, sampai di situ dulu. Sampai jumpa. Salam santun dari kami. Dadah.